Kembali lagi bersama saya di NR Channel. Dengan saya Ian yang akan menceritakan sebuah kisah tentang pembalasan dendam atas pengkhianatan terhadap keluarganya, sekaligus memenuhi takdirnya sebagai pemimpin dan mesias bagi suku Fremen di planet Arrakis, yang terangkum dalam sebuah film berjudul Dune Part 2 2024. Film ini merupakan sequel dari film sebelumnya yang berjudul Dune Part 1. Jadi bagi kalian yang belum menonton part satunya, aku sarankan untuk menonton part satunya terlebih dahulu. Link ada di deskripsi atau kalian bisa klik yang ada di atas ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Dan selamat menyaksikan. Beberapa tahun setelah pembantaian House of Atreides oleh para Harkonnen di planet Arrakis, kini planet Arrakis kembali dikuasai oleh keluarga Harkonnen. Pemimpin Harkonnen yang bernama Baron Vladimir mengutus keponakannya, Rabban, untuk kembali memanen rempah-rempah di Arrakis. Kita akan kembali fokus kepada Paul Atreides dan ibunya Jessica Atreides yang kini tinggal bersama Fremen setelah Paul mengalahkan Jamis, sang petarung Fremen di sebuah pertarungan. Di sana, Paul dan para Fremen men-setup sebuah jebakan untuk pasukan Harkonnen yang datang untuk menghabisi para Fremen yang ada di utara Arrakis. Mereka memancing para pasukan Harkonnen untuk naik ke bukit agar dapat dihabisi. Saat itu, masih ada seorang pasukan yang tersisa, sehingga terpaksa Paul harus berkelahi dengannya. Setelah mengalahkan pasukan Harkonnen, Paul dan para Fremen mengambil cairan yang ada di tubuh pasukan Harkonnen. Kita juga melihat Jessica yang kini telah menjalani masa kehamilannya. Setelah selesai, mereka lalu pergi meninggalkan jasad pasukan itu agar dimakan oleh cacing besar yang bernama Shai-Hulud. Di markasnya, Rabban marah karena pasukannya gagal menghabisi para Fremen yang ada. Dan faktanya, mereka masih belum mengetahui kalau Paul Atreides sebenarnya masih hidup. Stilgar membawa Paul dan Jessica ke markas para Fremen. Di sana, para Fremen terpecah menjadi dua kubu. Ada yang menganggap Paul dan ibunya adalah seorang yang jahat yang telah membunuh Jamis. Sementara kubu lainnya menganggap Paul adalah seorang Mahdi, alias Lisan Al-Ghaib, yang selama ini telah mereka tunggu-tunggu. Di sana, Stilgar meyakinkan para tetua Fremen kalau Paul adalah Lisan Al-Ghaib dan ia rela menyerahkan dirinya untuk sang Lisan Al-Ghaib. Namun para tetua tetap tidak percaya. Paul dan Jessica harus membuat para Fremen percaya kalau Paul adalah seorang Lisan Al-Ghaib. Saat makan, Paul mendapatkan sebuah penglihatan potongan-potongan masa depan karena makanan yang dimakannya berisi spice atau rempah-rempah. Stilgar membawa Jessica melihat upacara terakhir untuk Jamis, di mana mereka mengambil air yang ada di tubuh Jamis dan menggabungkannya ke sebuah tempat sakral. Air ini nantinya akan dipergunakan untuk sang Lisan Al-Ghaib jika diperlukan untuk menemukan Green Paradise. Stilgar juga meminta agar Jessica menjadi penerus ibu dari bangsa Fremen yang mereka panggil The Great Mother. Awalnya Jessica menolak, namun akhirnya ia tak bisa berbuat banyak dan menerima takdirnya untuk menjadi The Great Mother. Jessica terlihat takut untuk menjalani upacara itu, terlebih lagi ia sedang mengandung. Di luar, Chani dan teman-temannya tak percaya Paul adalah seorang Lisan Al-Ghaib. Ia percaya kalau seorang dari bangsa Fremen lah Lisan Al-Ghaibnya. Pada akhirnya, Jessica meneguk air kehidupan berwarna biru yang berasal dari Shai-Hulud dan mulai mewarisi ingatan setiap nenek moyang perempuan dalam keturunan genetiknya. Sambil menunggu hasilnya, Stilgar dan Chani saling berdebat kalau Paul adalah seorang Lisan Al-Ghaib. Paul menyela kalau dirinya bukanlah Lisan Al-Ghaib. Dia di sini hanya ingin mempelajari bagaimana para Fremen hidup. Namun Stilgar yang melihatnya malah makin percaya kalau Paul adalah Lisan Al-Ghaib karena sangat rendah hati.
Setelah menyatu dengan kekuatan dari air kehidupan, Jessica bisa berinteraksi secara spiritual dengan anak yang ada di kandungannya. Jessica meyakinkan Paul kalau dirinya adalah seorang Kwisatz Haderach yang selama ini para Bene Gesserit cari-cari. Dan Paul disuruh untuk meminum air kehidupan juga agar dapat melihat semuanya. You must drink the water of life. Untuk memahami para Fremen, Stilgar memberikan Paul misi menyeberangi gurun dan kembali lagi saat esok hari. Chani tak percaya Paul bisa melewati misi ini, namun ia harus meyakinkan dirinya. Di malam hari, Chani menemani Paul untuk berjalan melintas gunung dan mengajarinya cara berjalan tak berirama agar Sai-Hulud tidak mendeteksi mereka. Di sisi lain, anak Jessica yang mewarisi kekuatan Jessica mulai bertukar pikiran tentang usaha mereka meyakinkan semua penduduk Arrakis untuk percaya pada ramalan kalau Paul adalah lisan Al-Ghaib. Setelah itu, Paul dan para warga Fremen juga berusaha menghentikan penambangan rempah-rempah yang dilakukan oleh Harkonnen. Mereka bertarung sekuat tenaga. Ketika pasukan Harkonnen muncul dengan helikopter mereka, saat itulah Chani dan Paul menyiapkan sebuah basoka. Chani akan menembak, sementara Paul menarik perhatian. Di camp, mereka merayakan kemenangan melawan Harkonnen dan mereka kagum dengan Paul. Paul bercerita dirinya telah lama mengetahui Harkonnen, cara mereka bertarung, bertindak, sehingga ia tahu seluk-beluk melawan Harkonnen. Kepercayaan bangsa Arrakis terhadap Paul sebagai yang terpilih jadi semakin kuat. Stilgar akhirnya menamai Paul sebagai Usul, yang berarti seorang fighter sejati. Dan Paul ingin dirinya juga dinamai sebagai tikus gurun, yaitu Muad'Dib. Di pagi harinya, Paul dan Chani duduk bersama di tengah gurun. Chani juga akhirnya kagum dengan Paul. Namun daripada Muad'Dib, Chani lebih suka jika Paul disebut sebagai Usul. Ya, intinya Chani sudah respect lah kepada Paul. Namun Chani masih tidak percaya kalau Paul adalah yang terpilih. Akan tetapi Chani dan Paul jatuh cinta di sini. Tak hanya itu, tapi 3 kapal para pemanen rempah-rempah dapat mereka hancurkan. Sehingga mengetahui keponakannya tak becus memanen rempah-rempah, akhirnya Baron mengancam Rabban untuk mengurus hal tersebut. Saat tidur, Paul bermimpi. Ia melihat seorang wanita berjalan di tengah-tengah mayat, dan di selatan planet Arrakis, miliaran orang mati kelaparan karenanya. Dirasa sudah mampu, Stilgar akhirnya memperbolehkan Paul untuk mengendarai Sai-Hulud, karena faktanya Sai-Hulud adalah nenek moyang Fremen. Setelah menaruh sebuah alat berirama untuk memancing Sai-Hulud, akhirnya cacing tersebut datang. Namun cacing bukan sembarang cacing. Paul malah memanggil leluhur Sai-Hulud, alias cacing terbesar yang ada di planet itu. Sai-Hulud melintasi bukit pasir yang ada di sana, membuat Paul berlari naik ke atasnya. Bermodalkan sebuah senjata Minecraft, Paul bertahan di kulit Sai-Hulud. Dan pada akhirnya, ia sanggup mengendarai cacing besar Alaska itu. Semua warga Fremen senang melihat Paul dan bahkan memujinya sebagai lisan Al-Ghaib, tak terkecuali Stilgar. Kabar Paul yang berhasil mengendarai Sai-Hulud pun sampai ke telinga Jessica, sehingga ia meyakinkan semua wanita Fremen kalau Paul adalah lisan Al-Ghaib. Oleh karena itu, ia menyuruh semua orang untuk menyebarkan berita tersebut. Anak di dalam kandungannya itu berkata kalau mereka harus pergi ke selatan untuk meyakinkan para Fremen yang ada di sana. Setelah melakukan push rank, Paul berkata jika ia tidak bisa pergi ke selatan karena ia yakin mimpinya tempo hari akan terjadi.
Di hari itu juga, Jessica sebagai Great Mother akan pergi ke selatan untuk meyakinkan semua Fremen yang ada di sana kalau Paul adalah lisan Al-Ghaib. Sementara Paul tidak ikut karena ia harus menjaga utara dari bangsa Harkonnen. Mereka akhirnya pergi menuju ke selatan menggunakan Sayhulut, menerobos badai agar tidak terdeteksi oleh bangsa Harkonnen. Di sisi lain, Rabban marah besar karena kilang rempah-rempahnya diledakkan oleh bangsa Fremen. Oleh sebab itu, ia pergi membawa semua pasukan untuk pergi ke utara menyerang Paul dan Fremen. Bersama pasukan, ia mendeteksi kehidupan yang ada di markas Fremen dan langsung meledakkan tebing itu. Mereka turun untuk mencari keberadaan Fremen yang ada. Namun itu ternyata adalah jebakan Paul dan kawan-kawan. Karena mereka tiba-tiba menyerang dari dalam kabut pasir. Karena takut, akhirnya Rabban dan pasukannya kabur melarikan diri. Kabar Muad'Dib juga sudah tiba di telinga Emperor dan Princess Irulan. Mereka takut dan harus mencari cara mengatasi Muad'Dib. Princess Irulan merasa kalau Muad'Dib sang pemimpin Fremen ini adalah Paul Atreides yang masih hidup. Bunda Helen, ibu besar Bene Gesserit, selaku penasehat Emperor bilang kalau keruntuhan Emperor sebenarnya tidak bisa dielakkan lagi. Namun mereka masih bisa mendapatkan posisi ketika mereka bisa mencari pejuang baru. Dan si ibu besar melirik keponakan baron lainnya yang bernama Feyd-Rautha Harkonnen. Ia terkenal sangat psikopat dan bahkan mengetes pedangnya saja, ia mengetesnya ke pelayannya. Hari itu ternyata adalah hari ulang tahun Feyd. Baron membuat sebuah pesta perayaan untuknya. Di sana juga ada kaum Bene Gesserit yang melihat apakah Feyd ini layak dan bisa dikendalikan mereka. Sebagai perayaan dan untuk menunjukkan kekuatan, Feyd harus melawan beberapa pejuang Atreides yang masih tersisa. Untuk menunjukkan betapa kuat dirinya, Feyd melepaskan tameng untuk bertarung. Setelah melihat kemampuan keponakannya, Baron memerintahkan Feyd untuk memimpin pemanenan rempah-rempah di planet Arrakis. Ia akan menggantikan Rabban yang telah gagal menjalankan tugasnya. Baron juga cerita kalau dirinya bekerja sama dengan Emperor untuk menghancurkan Atreides. Saat ingin pergi keluar, ia bertemu dengan seorang dari suku Bene Gesserit yang bernama Lady Margot Fenring. Sebenarnya Lady Margot pergi ke sana hanya untuk menguji Feyd, apakah ia bisa dikendalikan atau tidak. Pada akhirnya, Lady Margot membawa Feyd ke kamarnya untuk melakukan push rank, karena ternyata Feyd lemah kepada perempuan. Lady Margot melaporkan kepada ibu besar mengenai Feyd akan kelemahannya, serta ia juga berhasil mendapatkan darah keturunan dari Feyd. Feyd dinobatkan menjadi jenderal pasukan Harkonnen menggantikan Rabban. Di sebuah kapal rempah-rempah, ternyata Gurney, mantan pemimpin militer Atreides sekaligus mentor Paul dahulunya, ternyata masih hidup. Di sana mereka bertahan hidup dengan mengambil rempah-rempah. Namun alat berat mereka tiba-tiba diserang oleh pasukan Paul. Paul akhirnya bertemu kembali dengan Gurney dan ia juga senang mengetahui jika Paul masih hidup. Paul membawa Gurney ke markasnya. Dan di sana, Chani sedikit tak suka dengan Gurney karena sangat ribut dan Chani tak bisa melakukan apa-apa. Di tengah perbincangan, Gurney berkata, lambat laun perang pasti akan terjadi. Gurney juga tahu di mana letak bom peninggalan keluarga Atreides dan Paul bisa menggunakannya untuk meledakkan kilang rempah-rempah Harkonnen dan mengambil alih kekuasaan. Chani khawatir jika Paul akan berpaling darinya dan lebih memilih kekuasaan. Keesokan harinya, Gurney memperlihatkan letak bom yang dimaksud. Mereka langsung memasukinya dan terlihatlah bom atom yang sangat banyak.
dan dapat digunakan untuk meledakkan semua yang ada di planet ini. Di sisi lain, Jessica alias Great Mother telah tiba di selatan. Ia mampir ke kuil suci yang ada di sana, melihat bagaimana air kehidupan itu diambil, yang ternyata air kehidupan itu berasal dari Sai Hulud yang masih kecil. Ia memberitahu kalau akan ada seorang laki-laki yang datang ke kuil ini dan memintanya untuk memberikan air kehidupan itu kepadanya agar ia dapat melihat segalanya, katanya. Di pagi hari, Paul kembali mendapatkan mimpi buruk kalau Chani akan terbakar. Ternyata Fit dan pasukannya tengah menyerang Siegstaber, tempat sucinya para Fremen dan markas para Fremen. Rabban yang jabatannya telah diambil menjadi murka, namun ia tidak bisa melakukan apa-apa dan malah disuruh mencium kaki Fit. Pada akhirnya seluruh Siegstaber hancur lebur akibat penyerangan itu, sehingga mau tak mau Paul harus membawa mereka semua ke selatan. Harkonnen pasti akan menyerang tempat ini lagi. Paul masih kekeh ingin pindah ke selatan dan ia memerintahkan semua yang ada pergi ke selatan tanpa dirinya. Paul takut jika dirinya ke selatan, ia akan kehilangan Chani. Fit dan pasukannya menghancurkan markas Fremen. Dan di sisi lain, Paul dan yang lainnya akhirnya setuju pergi untuk mengungsi ke selatan. Di sana Paul merubah jalurnya sendiri. Ia pergi ke kuil untuk meminum air kehidupan agar mendapatkan petunjuk. Air kehidupan ini sebenarnya tidak boleh diminum oleh laki-laki. Namun Paul tetap meminumnya dan ia mendapatkan semua penglihatan leluhurnya. Ia juga bertemu dengan adiknya yang masih di dalam kandungan di masa depan. Jessica pun tiba di sana untuk mengecek keadaan Paul. Dan Chani yang baru saja tiba juga marah karena mereka malah membiarkan Paul meminum air itu. Paul kini sudah meninggal. Namun seperti ramalan yang ada, Chani akan menyelamatkan Paul dari kematian menggunakan air kehidupan dan sedikit air matanya. Pada akhirnya Paul kembali hidup dan semua Fremen bersujud kepada Paul karena dialah lisan Al-Ghaib. Chani kecewa kepada Paul tentunya. Setelah itu, Paul yang sekarang bisa melihat masa depan dengan sangat jelas. Ia juga mengetahui sebuah fakta kalau rupanya Jessica ibunya adalah anak dari Baron Harkonnen. Sedangkan almarhum ayahnya, Duke Leto Atreides, tidak mengetahui hal itu. Dan secara teknis, Paul adalah keponakannya Baron Harkonnen. Di markas Fremen Selatan, Paul datang mewakili tetua Fremen dari utara. Dan kini Stilgar telah memberikan tahtanya kepada Paul sebagai pemimpin. Paul bilang ke semua Fremen kalau dirinya lah yang pantas menjadi pemimpin kalian semua. Dan jika ada yang tidak senang, maka ia menantang untuk duel. Paul juga bisa melihat masa lalu para Fremen yang ada, yang akhirnya membuat semua Fremen percaya kalau Paul alias Muad'Dib, alias Usul, alias seorang lisan Al-Ghaib. Semua orang tunduk kepadanya. Dan Paul menjanjikan mereka semua surga hijau. Mereka akhirnya akan pergi menyerang Harkonnen dan mengambil alih tahta dengan dipimpin oleh Paul. Di sisi lain, Emperor juga mendapatkan kabar kalau bangsa Fremen sudah bersatu untuk melawan Emperor dan Harkonnen, dipimpin oleh Paul Atreides yang masih hidup. Keruntuhan Emperor tidak bisa dielakkan. Namun ibu besar bilang, mereka harus mempertaruhkan segalanya ini ke tangan Fit. Emperor dan pasukannya masuk ke arah Kish untuk bertarung dengan kaum Harkonnen. Baron juga terkejut karena Emperor datang ke tempat mereka. Dan Baron menyuruh agar mereka menghubungi The Great House alias keluarga besar bahwa mereka akan diserang oleh Fremen. Faktanya, Baron tak tahu kalau Paul Atreides masih hidup. Sehingga Emperor yang kesal karena Baron tak berhasil membunuh semua keluarga Atreides pun murka. Baron juga tak tahu kalau di selatan Arrakis terdapat kehidupan yang dipimpin oleh Paul Atreides.
team is alive. Paul membagi tugas untuk menyerang dari segala arah dengan bantuan badai pasir. Semua pasukan Fremen akhirnya mulai melakukan serangan untuk mengambil alih planet Arrakis dan meruntuhkan kekuasaan Emperor. Setelah meledakkan semua kilang rempah Harkonnen, mereka pun mulai melakukan penyerangan menggunakan Shai-Hulud. Peperangan besar tak dapat dielakkan, dan tujuannya adalah agar Paul sang Muad'Dib tiba di markas Harkonnen. Paul akhirnya tiba di markas Harkonnen untuk membunuh Baron, serta bertemu dengan The Emperor. Mereka meledakkan semua markas dan kilang yang telah dibangun oleh Harkonnen, dan Garny akhirnya dapat membalaskan dendamnya membunuh Rabban. Look who's back from the dead. From my duke and my friend. Singkat cerita, mereka berhasil mengambil alih planet Arrakis dan memenangkan pertarungan. Namun saat itu datanglah pesawat tempur dari The Great House. Setelah mengucapkan I love you kepada Chani, Paul bertemu dengan Emperor. Paul mengancam jika The Great House menyerang, maka ia akan meledakkan semua ladang rempah di planet ini. Pada akhirnya, Paul menawarkan dirinya akan mengambil alih kekuasaan di Imperium. Namun Emperor jangan khawatir, karena Paul akan menikahi Princess Irulan agar ia tak kehilangan kekuasaan. Chani yang mendengarnya tentu merasa sedih, karena Paul lebih memilih kekuasaan dan menikah dengan orang lain. Paul menantang Emperor. Namun Fit meminta Paul untuk melawan dirinya mewakili Emperor, sehingga pertarungan one by one pun akhirnya terjadi. Pada awalnya Paul terdesak dan sempat tertusuk. Namun dengan kecerdikannya, akhirnya Paul dapat membunuh Fit. Kini kekuasaan Emperor telah hancur, dan Paul akan memimpin para pasukan untuk pergi keluar angkasa melawan The Great House. Ya, Emperor kini tunduk kepada Paul, dan semua orang selain Chani tunduk juga kepadanya. Paul dan yang lain pergi ke angkasa untuk melawan The Great House, sementara Chani yang sudah kecewa dengan Paul memutuskan tinggal di planet ini sendirian. Ia pergi mengendarai Shai-Hulud, dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Saya doakan semoga kita semua selalu diberi kelancaran dan kemudahan dalam setiap aktivitasnya. Amin. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana positif agar hidup jauh lebih interaktif, bukan malah menjadikannya sebagai tempat persaingan sehingga menciptakan keasingan. Terima kasih and see you next time.